Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pajak penghasilan. Pertama yang akan kita bahas tentang pajak penghasilan yaitu pengertian subjek, tidak termasuk subjek PPh, objek PPh, tidak termasuk objek PPh, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak. Yang terakhir, saya akan menyampaikan ilustrasi cara menghitung pajak penghasilan. Apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Adalah pajak yang dikenakan pada setiap individu maupun badan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam setahun. Subjek pajak penghasilan. Dari pengertian bisa kita simpulkan bahwa subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Ada 4 subjek pajak penghasilan. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, badan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, badan usaha tetap. Nah, yang dimaksud dengan orang pribadi adalah semua warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun bertempat tinggal di luar negeri, namun mempunyai penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, badan adalah semua badan yang telah berkembang dan berdiri di Indonesia, seperti perusahaan-perusahaan seperti PT, CV, atau perusahaan perorangan. Yang tiga, warisan adalah warisan yang belum dibagi adalah semua pewaris yang nantinya menurunkan atau membagikan harta warisannya. Yang keempat, badan usaha tetap adalah gedung, kantor, bengkel, pabrik, dan bentuk usaha lainnya yang dibangun oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia. Jadi ada 4 subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan orang pribadi ada 2, yaitu subjek PPh dalam negeri dan subjek PPh luar negeri. Subjek PPh dalam negeri yang dikatakan sebagai subjek PPh dalam negeri 1, seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Yang kedua, warga negara asing atau warga negara Indonesia tersebut sudah berdomisili di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Yang ketiga, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan dalam pengertian di atas dan memiliki penghasilan lebih dari 54 juta dalam setahun. Subjek PPh luar negeri 1, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan hanya tinggal selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun dan mendapatkan pendapatan di Indonesia. Contoh subjek PPh orang pribadi luar negeri yaitu orang yang ada di luar negeri dan memiliki usaha di Indonesia, namun pulang pergi atau tidak menetap. Subjek pajak penghasilan badan juga ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek PPh badan dalam negeri adalah setiap badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek PPh badan luar negeri adalah setiap badan usaha yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, tapi memiliki aktivitas bisnis dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Subjek pajak penghasilan warisan, yaitu warisan yang masuk dalam kategori ini bisa rumah, kantor, ruko, atau sejenis properti lainnya yang bisa disewakan dan berpotensi menghasilkan pendapatan. Pelaksanaan wajib pajak ini dapat diwakilkan oleh pelaksana wasiat, ahli waris, atau pengurus warisan. Subjek pajak penghasilan badan usaha tetap merupakan seluruh aset yang berbentuk gedung, tanah, mesin, gudang, peralatan, dan agen peralatan otomatis
atau agen elektronik yang bertujuan mendapatkan penghasilan melalui aktivitas usaha dari internet. Untuk tempatnya, badan usaha tetap bisa bertempat di Indonesia maupun tidak. Nah, ini dari subjek PPH. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan. Adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Nah, di sini banyak objek-objek PPH. Misalnya, apabila kita memiliki perusahaan, kalau mendapatkan laba, kita wajib membayar PPH-nya. Nih, bunga termasuk diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. Ini juga dikenakan PPH. Nah, ini penghasilan dari usaha berbasis syariah, premi asuransi, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan lain-lain. Jadi banyak objek dari PPH. Selain objek PPH, juga ada objek yang tidak dikenakan PPH, seperti konsulat jenderal, kantor kedutaan, dan sejenisnya bersifat perwakilan dari negara asing, atau pejabat negara asing yang sedang menjabat sebagai perwakilan konsulat atau diplomatik. Bisa juga pejabat yang sedang menjadi perwakilan dari organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Objek yang tidak dimasukkan objek PPH yang terakhir adalah organisasi internasional apabila sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Sekarang tarif pajak penghasilan. Di sini ada perbandingan tarif Undang-Undang PPH dan dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru, yaitu berlaku tahun 2022. Perbedaannya di sini, ini sama 5%, 5%, 25%, 30% sampai sini sama. Hanya saja kalau undang-undangnya lama sampai 50 juta, kalau di sini 60. Nah, di sini hanya di atas 500 juta 30%. Sedangkan undang-undang HPP 500 sampai 5 miliar itu 30% dan di atas 5 miliar 35%. Mulai berlaku tahun 2022. Sekarang apa itu penghasilan tidak kena pajak? PTKP adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPH terhutang dan tidak bersifat final. Apabila wajib pajak orang pribadi belum menikah, tidak punya tanggungan, maka 54 juta. Apabila dia sudah menikah, ditambah 54 tambah 4.500.000 menjadi 58.500.000. Apabila wajib pajak menikah dan punya anak satu, ditambah lagi nih 58.500.000 tambah 4.500.000, 63 juta. Kita lihat di sini, kawin punya anak satu 63, kawin punya anak satu 63 juta. Di sini saya ilustrasikan penghasilan ada yang 5 juta per bulan, 9 juta per bulan, 10 juta per bulan, dan 15 juta per bulan. Ini bruto, penghasilan bruto. Penghasilan neto ini sudah. Nah, kalau dikalikan 12 berarti setahun, penghasilan per tahun, berarti dikali 12 jumlahnya sini. Ini wajib pajak orang pribadi, berarti dia belum menikah dan belum punya tanggungan. Semuanya sama 54 juta. Dikurangi penghasilan per tahun, dikurangi PTKP, kawin, tidak kawin, tidak punya anak, maka penghasilan kena pajaknya 6 juta, 54 juta dikurangi
Sekarang berapa pajak yang harus dibayar PPh terutangnya? Kalau penghasilannya 5 juta per bulan, baik undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru sama-sama bayar 300.000. Kalau yang 9 juta per bulan, di sini ada perbedaannya karena undang-undang lama sampai 50 juta. Sisanya di sini 4 juta berarti 600.000. 15% kali 4 juta 600.000. Kalau yang undang-undang baru dia langsung karena di bawah 60 juta langsung 5%. Jadi ada selisih. Ada set masyarakat sebesar Rp400.000 apabila menerapkan undang-undang HPP terbaru. Begitu juga yang 10 juta atau 15 juta. Ada selisih 1 juta apabila menerapkan undang-undang HPP. Jadi bertahap ya. Kalau ini 60, sisanya baru 15%. Kalau ini sampai 50, sisanya baru 15%. Contoh yang berikutnya, nih Ayu Lestari adalah seorang karyawan di perusahaan ternama di Tanjung Selor. Ayu memperoleh gaji pokok sebesar Rp6.650.000 setiap bulan. Ayu juga membayar biaya jabatan 5% dari gaji pokok dan biaya tunjangan hari tua 8% setiap bulan dari gaji pokok. Ayu Lestari masih sendiri. Itulah pajak terhutang Ayu Lestari setiap bulan. Kita cari penghasilan bruto dulu. Penghasilan brutonya kan 6.650.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 5%, biaya tunjangan hari tua 8% dari gaji pokoknya. Maka diperoleh biaya-biayanya Rp864.500. Maka penghasilan neto setiap bulan Ayu Lestari 6.650.000 dikurangi 864.500 rupiah, yaitu 5.785.500. Penghasilan neto setahun dikali 12. Dapatnya 69.426.000. Penghasilan tidak kena pajak PTKP karena Ayu Lestari masih sendiri, maka PTKP-nya 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP-nya 15.426.000 rupiah. Pajak terutang Ayu Lestari hanya 5% dari 15.426.000 rupiah sama dengan Rp771.300 per tahun. Sehingga kalau per bulan cukup kita bagi dengan 12, maka per bulannya Rp64.275. Contoh yang berikutnya, Malik seorang kepala keluarga dengan tanggungan 1 anak. Ia memiliki penghasilan bersih 15 juta per bulan, berarti sudah langsung penghasilan netonya 15 juta. Hitung pajak terhutang Pak Malik setiap bulan. Penghasilan neto per bulan dikali 12, maka dapat penghasilan setahunnya 180 juta. PTKP-nya wajib pajak sendiri 54 juta, kawin 4.500.000, tambah anak 1 4.500.000, maka PTKP Bapak Malik 63 juta. Dikurangi penghasilan neto, dikurangi PTKP, maka penghasilan kena pajaknya atau PKP 117 juta. Nah, dikenakan tarif berlapis. Tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. Sisanya 15% kali 57 juta, 8.550. Sehingga pajak terhutang 1 tahun Pak Malik adalah Rp11.550.000. Kalau pertanyaannya per bulan, tinggal kita bagi 12. Jadi tarifnya berlapis. 60 tambah 57 juta, hasilnya 117 juta. Contoh yang terakhir, Tuan Ahmad sudah diketahui memperoleh penghasilan kena pajak. Ini langsung soalnya penghasilan kena pajaknya 1 miliar per tahun. Maka kita berlapis 5% kali 6 juta, 250 kali 15, 25% kali 500, 190 juta kali 30%. Maka PPh terhutang setahun adalah Rp22.500.000. Nah, ini tambahan informasi
Undang-Undang HPP telah disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021. Presiden kita juga sudah mengundangkan perancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Jadi Undang-Undang HPP ini berlaku mulai tahun 2022. Pasal 17 UU HPP menyatakan ketentuan pasal 3 Undang-Undang HPP yang mengatur tentang PPA mulai berlaku tahun pajak 2022. Artinya ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Cukup sekian materi PPH yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari kembali di rumah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.